Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang fotoreseptor. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu fotoreseptor. Nah, pada mata manusia kita dapat melihat itu karena adanya pantulan cahaya. Nah, cahaya tersebut ditangkap oleh mata melalui suatu sistem biokamera dengan satu lensa. Nah, di belakang lensa tersebut di belakang lensa mata tersebut akan terjadi bayangan terbalik karena sifat optik dari lensa. Nah, selanjutnya bayangan ini diubah menjadi sinyal-sinyal biolistrik atau rangsang saraf oleh retina untuk disampaikan ke otak. Nah, rangsang itu disebut sebagai fotoreseptor. Kemudian, fotoreseptor diubah menjadi gambar yang kita lihat melalui otak yang disebut korteks visual. Nah, otak mengetahui apa yang dilihat dengan cara mencari pola dan membandingkannya dengan pola-pola lain yang telah dikenali oleh otak. Nah, akhirnya orang mendapatkan kesan melihat benda tersebut. Cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia berada pada daerah optik dengan rentang panjang gelombangnya itu 350 sampai 780 nanometer. Nah, intensitas cahaya dinyatakan sebagai sebaran energi dan mata manusia sanggup beroperasi pada 10 orde derajat luminansia. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam fotoreseptor. Nah, fotoreseptor itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada sel batang dan yang kedua itu ada sel tabung. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang sel batang. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sel batang. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, sel-sel batang merupakan sel yang sangat peka terhadap cahaya dengan intensitas rendah. Nah, oleh karena itu, sel batang berperan dalam proses penglihatan pada malam hari atau di tempat yang gelap dan menghasilkan ketajaman penglihatan yang rendah. Namun, sel-sel batang tidak mampu mendeteksi warna. Sel-sel batang tersebut di seluruh retina kecuali fovea. Nah, selanjutnya sel batang itu mengandung bahan kimia fotosensitif yang disebut rhodopsin. Nah, rhodopsin pada manusia ada sekitar 7 juta sel kerucut dan kurang lebih 125 juta sel batang untuk setiap mata. Baik, yang kedua itu ada struktur sel batang. Nah, sel batang memiliki bentuk sedikit lebar dari sel kerucut, namun keduanya memiliki struktur dasar yang sama. Nah, bagian pigmen ada di sebelah luar, terletak di jaringan epitel membentuk homeostasis sel. Nah, pada ujung jaringan epitel terdapat banyak cakram yang bertumpuk. Sel batang memiliki daerah pigmen visual yang luas sehingga memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya dengan baik. Nah, karena sel batang hanya memiliki satu jenis yang sensitif terhadap cahaya, atau yang disebut juga sel kerucut memiliki 3 jenis pigmen atau lebih. Nah, sehingga sel batang tidak bisa membedakan warna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensitivitas. Nah, sel batang cukup sensitif untuk merespon seberkas foton dan sensitivitasnya kira-kira itu 100 kali dibandingkan sel kerucut. Nah, sel batang juga bereaksi lebih lambat dibandingkan dengan sel kerucut. Rangsangan yang diterima akan diproses dalam waktu 100 milidetik. Sehingga walaupun sel batang sensitif terhadap cahaya yang rendah, namun sel batang juga kurang mampu mendeteksi objek yang bergerak cepat. Selanjutnya, mata manusia. Pada mata manusia itu berisi lebih sedikit sel-sel batang dibandingkan dengan mata hewan. Nah, inilah yang menyebabkan manusia mempunyai kemampuan melihat yang kurang baik pada malam hari. Contohnya itu seperti kucing, rusa, dan burung hantu itu dia dapat melihat dengan cermat pada malam hari karena memiliki banyak sel-sel batang. Burung hantu bahkan memiliki sel-sel konus sedikit sekali itu sehingga akan mengalami buta di siang hari. Baiklah, selanjutnya ada cara kerja dari sel batang.
Nah, ketika terpapar sinar, konsentrasi cGMP menurun melalui serangkaian reaksi biokimia yang dipicu oleh pengaktifan fotopigmen. Nah, retinin berubah bentuk ketika menyerap sinar. Perubahan konformasi ini mengandung suatu protein G yang dinamai transdusin. Nah, fotopigmen yang telah aktif mengaktifkan transdusin, yang sebaliknya mengaktifkan enzim intrasel fosfodiesterase. Nah, enzim ini menguraikan cGMP sehingga konsentrasi pembawa pesan kedua ini di fotoreseptor berkurang. Selama proses eksitasi cahaya, penurunan cGMP memungkinkan saluran Na berpintu kimiawi tertutup. Nah, selanjutnya ada penutupan saluran. Pada cara kerja sel batang itu, penutupan saluran ini menghentikan kebocoran Na+, penyebab depolarisasi. Nah, dan yang menyebabkan hal tersebut yang menyebabkan hiperpolarisasi membran yang merupakan potensial reseptor secara pasif menyebar dari segmen luar ke ujung sinapsis fotoreseptor. Nah, di sini perubahan potensial menyebabkan penutupan saluran Ca2+ yang berpintu voltase, dan karenanya penurunan pelepasan neurotransmitter itu dari ujung sinaps. Karena itu fotoreseptor dihambat oleh stimulasi adekuatnya atau mengalami hiperpolarisasi oleh cahaya. Nah, dan tereksitasi jika dia tidak mendapatkan stimulasi. Nah, potensial hiperpolarisasi dan penurunan pelepasan neurotransmitter itu yang ditimbulkannya berbeda-beda sesuai dengan intensitas cahaya. Nah, semakin terang cahaya maka semakin besar respons hiperpolarisasi dan semakin besar penurunan pelepasan neurotransmitter. Baiklah, yang kedua itu ada sel kerucut. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian sel kerucut. Nah, sel kerucut atau konsel itu adalah sel fotoreseptor pada retina yang bertanggung jawab untuk ketajaman visual dan warna dalam cahaya sedang atau terang, sehingga sel kerucut mampu membedakan warna dan peka terhadap intensitas cahaya yang tinggi. Nah, sel kerucut berperan dalam proses penglihatan di siang hari atau di tempat-tempat terang. Sel-sel kerucut hanya terdapat di fovea. Kerusakan pada sel kerucut akan menyebabkan kebutaan. Nah, selanjutnya itu ada macam dari sel kerucut. Nah, di dalam sel kerucut terdapat pigmen fotosensitif iodopsin, yaitu senyawa retinin dan opsin. Iodopsin terdapat dalam 3 bentuk yang berbeda, yaitu sel kerucut biru, sel kerucut hijau, dan sel kerucut merah. Nah, karena ada 3 macam iodopsin, sel-sel kerucut mampu mendeteksi warna. Berdasarkan sel iodopsinnya yang dikandungnya itu ada 3 jenis sel kerucut, yaitu yang pertama ada sel kerucut biru, sel kerucut hijau, dan sel kerucut merah. Nah, nama-nama tersebut berdasarkan warna cahaya yang diserap, bukan warna penampakan sel-sel tersebut. Jika ketiga jenis sel kerucut mendapatkan stimulasi yang sama, kita akan melihat warna putih. Selanjutnya itu ada sel kerucut peka terhadap intensitas cahaya yang tinggi dan perbedaan panjang gelombang sehingga berperan dalam proses penglihatan di siang hari atau di tempat-tempat terang. Nah, sel-sel kerucut hanya terdapat pada fovea. Sel-sel tersebut menghasilkan penglihatan dengan ketajaman yang tinggi. Satu sel kerucut memiliki hubungan satu sel saraf pada otak. Baiklah, selanjutnya itu ada cara kerja sel kerucut. Nah, pada keadaan gelap, membran batang ini mengalami kebocoran ion natrium yang hebat. Nah, oleh karena itu, ion natrium secara terus-menerus
bocor kembali ke dalam sel batang dan dengan demikian menetralkan sebagian besar negativitas di dalam seluruh sel. Nah, jadi pada keadaan gelap normal itu, bila sel batang tidak dirangsang, terjadi pengurangan muatan elektronegativitas di sisi dalam membran sel batang. Nah, yang besarnya kira-kira itu 40 mV, sedangkan pada kebanyakan reseptor sensorik biasanya itu sebesar minus 70 sampai minus 80 mV. Nah, membran plasma segmen luar fotoreseptor mengandung saluran Na yang bergerbang kimia, tidak seperti semua saluran bergerbang kimia lainnya yang berespons terhadap pembawa pesan kimiawi ekstrasel. Saluran ini berespon terhadap pembawa pesan kedua internal GMP siklik atau cGMP. Pengikatan cGMP ke saluran Na+ membuat saluran ini tetap terbuka. Tanpa cahaya, konsentrasi cGMP itu tinggi. Karena itu, saluran Na+ pada fotoreseptor terbuka jika tidak terdapat rangsangan, yaitu dalam keadaan gelap. Nah, kebocoran pasif Na+ masuk ke sel menyebabkan depolarisasi fotoreseptor. Penyebaran pasif depolarisasi ini dari segmen luar atau tempat lokasi saluran Na+ ke ujung sinops atau tempat penyimpanan neurotransmitter fotoreseptor yang membuat saluran Ca2+ berpintu voltase di ujung sinops tetap terbuka. Nah, masuknya kalsium memicu pelepasan neurotransmitter dari ujung sinops selama keadaan gelap. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai fotoreseptor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.